Iya, Assalamualaikum Mas Bro, ganteng amat sore ini, siang ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Turunan ya, gantengnya. Iya, Ya. Baik, kepada seluruh peserta bedah artikel jurnal ilmiah, dimohon untuk menyalakan kameranya karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbil warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, penanggung jawab Tak Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Endang Mahpudin Dr. Handes MM. Yang saya hormati, Ketua Tak Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Suhono SEMM. Yang saya hormati, Sekretaris dan Pengelola Keuangan Tak Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Angga Sanita Putra SEMM dan Ibu Rizka Wilianti SEMAK. Yang saya hormati, pemateri bedah artikel jurnal ilmiah Bapak Dr. Nanu Hasanu SEMM MAK. Yang saya hormati, Koordinator Mahasiswa Tak Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Saudari Aisyah Putri, dan tak lupa yang saya banggakan, seluruh teman-teman panitia dan peserta bedah artikel jurnal ilmiah yang telah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan secara virtual melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, pada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya. Saya ucapkan selamat datang dalam acara bedah artikel jurnal ilmiah dengan tema Explore and Improve the Quality of Writing Journal Article Publication. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fauji selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, pertama-tama marilah kita memulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Unsika. Kepada panitia yang bertugas saya persilakan.
Baik, hadirin yang saya hormati, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Puspita Arum. Kepada Saudari Salsabila Puspita Arum, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat penanggung jawab Tech Center FEB Unsika, Bapak Dr. Endang Mahfudin, Dr. Andes MM. Yang saya hormati Ketua Tech Center FEB Unsika, Bapak Dr. Suhono SEMM. Yang saya hormati Sekretaris dan Pengelola Keuangan Tech Center FEB Unsika, Bapak Angga Sanita Putra, SEMM, dan Ibu Rizke Wilianti, SEMAK. Yang saya hormati pemateri bedah artikel jurnal ilmiah, Bapak Dr. Nanu Hasanu, SEMM, MAK. Yang saya hormati koordinator mahasiswa Tech Center FEB Unsika, Kak Aisyah Putri, beserta jajaran badan pengurus harian lainnya. Yang saya hormati Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Kak Destia Rizka Yusanti, beserta fungsional Tech Center FEB Unsika lainnya. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh teman-teman panitia dan peserta bedah artikel jurnal ilmiah yang telah hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara bedah artikel jurnal ilmiah yang diselenggarakan pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan bedah artikel jurnal ilmiah 2024. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana untuk melaporkan kegiatan bedah artikel jurnal ilmiah yang merupakan program kerja internal Tech Center FEB Unsika. Tema dari kegiatan ini yaitu Explore and Improve the Quality of Writing Journal Article Publication. Pelaksanaan kegiatannya yaitu 1 kali secara daring melalui Zoom Meeting. Pemateri kegiatan hari ini yaitu Bapak Dr. Nanu Hasanu, SEMM, MAK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai bagaimana cara membuat jurnal ilmiah yang baik dan berkualitas, kesalahan umum yang terdapat dalam jurnal, serta tips and trik agar jurnal dapat diterbitkan. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang teknik, strategi, dan kiat-kiat penulisan artikel jurnal ilmiah yang baik dan benar, serta tips and trik publish jurnal. Target peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh anggota internal Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan target jumlah peserta sebanyak 53 orang. Harapan kami melalui acara ini kita semua dapat memperoleh wawasan dan keterampilan baru yang berguna dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, terutama bagi mahasiswa semester 2 dan 4. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan membawa kemajuan bagi kita semua. Demikian laporan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Salsabila Puspita Arum atas laporan yang telah disampaikan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Koordinator Mahasiswa Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kepada Saudari Aisyah Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, penanggung jawab Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Endang Mahfudin, Dr. Andes MM. Yang saya hormati, Ketua Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Suhono SEMM. Yang saya hormati, Sekretaris dan Pengelola Keuangan Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Angga Sanita Putra SEMM dan Ibu Rizke Wilianti SEMAK. Yang saya hormati, pemateri kegiatan bedah artikel jurnal
jurnal ilmiah siang hari ini, Bapak Dr. Nanul Hasanuh SE MM MAK, dan tentunya seluruh panitia pelaksana dan peserta bedah artikel jurnal ilmiah yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan bedah artikel jurnal ilmiah dengan tema Explore and Improve the Quality of Writing Journal Article Publication yang kali ini diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan bedah artikel jurnal ilmiah ini merupakan wadah untuk mendiskusikan dan mengupas tuntas mengenai artikel-artikel ilmiah yang telah diterbitkan, baik dilihat dari teknik penulisan artikelnya maupun strategi penulisan artikel. Seperti yang kita ketahui, penyusunan artikel ilmiah di Unsika ini menjadi salah satu syarat agar dapat mengikuti seminar proposal di semester 8 nanti. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi para peserta, khususnya dalam memahami metodologi penelitian, analisis data, dan temuan yang dihasilkan dalam artikel-artikel ilmiah tersebut. Teman-teman Task Center, saya harap dapat mengikuti kegiatan bedah artikel jurnal ilmiah ini dengan penuh antusiasme. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan pemateri kita hari ini, yaitu Pak Nanu. Gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu dan wawasan baru yang dapat membantu teman-teman dalam pengembangan diri dan penelitian yang akan dilakukan nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nanu yang sudah bersedia membagikan ilmu yang bermanfaat terkait artikel jurnal ilmiah kepada teman-teman Task Center di siang hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Aisala Putri atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus pembukaan acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Task Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang kepada Bapak Dr. Suhono SEMM. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Fauzi selaku MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la khawla wa la quwata illa billah. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana siang hari ini kita sama-sama berkumpul bermuwajahah di majelis maya ini yang mudah-mudahan dengan acara kita, salah satu acara kita bedah artikel ini bisa menambah wawasan kita, ya, bisa menambah keilmuan kita supaya nanti kita akan membaur di hidup di masyarakat. Salawat serta salam kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sama-sama akan kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari akhir yakni ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Pak Dr. Nanul Hasanuh SEMM MAK. Sedengarannya kaku ya rekan-rekannya. Biasanya saya itu panggilannya Mas Bro. Kenapa seperti itu? Mas Bro itu saudara kembar saya, lahirnya dalam 1 hari rekan-rekan. Nah, baru tahu ya. Yang saya hormati Mas Bro dan juga segenap panitia dan seluruh rekan-rekan Task Center yang saya sayangi. Kegiatan bedah artikel ini nanti harus dioptimalkan keilmuannya. Contohnya begini ya rekan-rekannya.
Mau rekan-rekan ambil S1, S2, S3, sudah pasti nanti akan menulis tugas akhir. Terutama nanti kalau sampai S3 ya, Mas Bro mungkin udah gudangnya di sana. Kalaupun kita harus rujukan jurnal, harus visitasinya harus tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk nanti S1, S2, S3, kadang-kadang juga ada novelty rekan-rekan. Saya kemarin ada salah satu rekan yang sekarang semester 8. Ini cerita sedikit ya rekan-rekan. Gara-gara ambil novelty, di mana rujukan-rujukan jurnalnya di sana dari kuantitatif, saya pengen mencoba keilmuannya, mencoba dengan novelty-nya di metode kualitatif. Artinya begini rekan-rekan. Kalau nanti dihadapkan pada hal seperti itu, yang jadi rujukan jurnal kita kuantitatif, kok kita mau mencoba di kualitatif, sudah pasti kagak matching seperti itu ya rekan-rekannya. Nah, paling tidak nanti trik bagaimana kiat-kiatnya menyusun jurnal yang baik setelah kita mempelajari kriteria nanti jurnal apa ya, entah itu Scopus atau itu nanti Sinta 1 sampai Sinta 6 yang bagusnya seperti apa gitu ya rekan-rekan. Paling tidak rekan-rekan nanti punya kewajiban sampai dengan LOA atau kita publish jurnal seperti itu. Nah, terutama yang masih semester 2, semester 4, semester 6, ya sekarang coba dicicil menyusun artikel, ya, di mana menyusun artikel nanti insya Allah dari text center, itu dana kita semua insya Allah nanti sedikit bisa membantu. Nah, gitu ya rekan-rekannya. Kemarin didengungkan oleh para dosen, silahkan yang belum LOA nyusun jurnal. Nanti biayanya dari text center. Nah, entah itu seluruhnya atau sebagian gimana nanti proporsinya. Yang penting masuk dulu nanti di biaya publishnya berapa seperti itu rekan-rekan. Nah, kegiatan ini rekan-rekan sudah pasti salah satu rangkaian dari kegiatan text center, dari relawan pajak, dari kemarin kita ada ketemu di Indo Alam Sari ya, sekarang ada acara ini, besoknya brevet. Keseluruhan rangkaian ini saya hanya minta satu, nanti tornya segera mungkin ya rekan-rekan, karena untuk dananya ini keluarnya sulit dari universitas rekan-rekan. Bahkan pendanaan kita yang keluar di bulan Januari, sampai sekarang pun juga belum turun uangnya. Ya mohon bantuannya, rekan-rekan nanti membuat tornya secepatnya, nanti bisa dikirim ke Bu Willy, dan juga nanti bisa ke Pak Angga, nanti juga saya juga sama, saya selalu monitor, bahkan kemarin juga saya sempat rada ke Kang Rama sama ke Kang Topik, rada-rada nada tinggi ya, supaya duit cair. Tapi kemungkinan kemarin setelah ngopi di depan kampus, mudah-mudahan minggu depan nanti bisa cair. Ini untuk kegiatan kita sampai berikutnya. Gitu ya rekan-rekan. Ya, saya sangat terima kasih ya antusias dari rekan-rekan semua. Belajar berorganisasi, belajar menjadi panitia, dan memang seperti ini. Meskipun di tech center kita tidak ada duitnya ya, memang kita not profit oriented ya, tidak semata-mata memupuk keuntungan, akan tetapi hasil dari jerih payah ini nanti kita akan nikmati sama-sama, salah satunya ya nanti pas publikasi seperti ini. Ya, nanti bisa kunjungan kemana, toh itu duit kita sama-sama rekan-rekan, bukan duit saya ya. Kalaupun misalnya turun, pasti nanti akan secepatnya seperti itu rekan-rekan. Minta bantu, tornya nanti seluruh kegiatan nanti cepat diselesaikan.
Dan juga Mas Bro, saya mengucapkan terima kasih banyak nih di siang hari ini. Luar biasa ya. Memang kebakaran beliau di sini rekan-rekan ya. Ngajar medlit. Iya, ya kan. Lagi rencana kita lagi mencoba nyari di luar Mas Bro ya. Ya mudah-mudahan lah kita sukses sama-sama gitu ya. Amin. Terima kasih banyak sudah banyak dibantu nih anak-anak kita. Nanti trik dan Ya. strateginya seperti apa supaya nanti rekan-rekan jangan sampai pas sidang skripsi belum punya loa dan belum punya jurnal. Nanti bakal terhambat rekan-rekan. Satu lagi informasi terakhir, kalau bisa nanti secepatnya menyelenggarakan seminar nasional ya rekan-rekan ya. Webinar nasional di mana nanti kewajiban rekan-rekan SKP nanti bakal terbantu di sana karena untuk diakui kegiatan sebagai SKP nanti harus mempunyai atau bersifat nasional rekan-rekannya. Nanti untuk tema bisa koordinasi dengan Pandang yang kemarin dengan tetangganya yaitu tetangganya WP besar rekan-rekan ya. WP besar itu WP yang lumayan gede. Nah, kayak Angkasa Pura. Nah, seperti itu ya rekan-rekannya. WP-WP yang duitnya gede dan pesertanya atau pasukannya juga gede seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih dengan kita banyak kenalan orang DJP ya, terutama meskipun di WP besar, nanti bisa ngasih saran ke Kanwil Jabar 2 supaya nanti secepatnya bisa menyelenggarakan sama webinar nasional rekan-rekan ya. Nanti SKP-nya biar cepet di aku. Karena sekarang berapa Kang Fauji? 350 ya SKP ya? Atau berapa sekarang? Nah, paling enggak itu bisa dikurang atau syaratan itu dari kita menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya nasional, rekan-rekan. Tidak panjang lebar, siang ini saya rekan-rekan yang pasti tetap semangat, ambil keilmuan, sesuai tujuan awal di kampus Unsika, rekan-rekan di sini adalah mencari ilmu. Gitu ya. Terima kasih Mas Bro untuk bantuannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk acara bedah artikel siang hari ini dibuka. Terima kasih hatur nuwun. Mungkin saya tidak mengawal sampai sore. Gitu ya. Atau Mbak Salsabila ada raise hand, mangga silakan. Kepijit ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, hatur nuwun Mas Bro. Sekalian saya nyuwun pamit Mas Bro ya. Minta Siap, dibantu Mas Bro. rekan-rekan kita, Mbak Esela, Kang Fauji, dan rekan-rekan Tech Center semuanya. Optimalkan pola belajar Anda supaya nanti sangat bermanfaat terutama dalam penulisan tugas akhir. Bila walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terima kasih Saya- saya ucapkan kepada Bapak Dr. Suhono SEMM atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk sesi dokumentasi kepada Bapak Ibu dosen, para tamu undangan dan juga peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Kepada panitia yang bertugas saya persilakan. Baik, akan saya pandu. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah bersedia hadir pada acara bedah artikel jurnal ilmiah. Jikalau Bapak dan Ibu memiliki kepentingan untuk kegiatan lain, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting.
Baik, katur nuwun Mas Bro. Punten ya, izin dulu ya. Ya, Ayo oke ya. rekan-rekan, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, tanpa mengurangi ini nih, kita tanpa perlu mengurangi waktu kita nih, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi seputar penulisan artikel jurnal ilmiah yang akan dipandu secara langsung oleh moderator. Ada Saudari Saron, apakah sudah tersedia? Halo Saron. Sudah, Kak. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat dan semangat ya teman-teman. Nah, sebelum ke pemaparan materi, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Saronisa Sugiharto yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, boleh dibantu untuk share screen CV pematerinya? Baik, terima kasih. Izinkan saya membaca. Pemateri kita hari ini adalah Bapak Nanu Hasanu. Bapak Nanu Hasanu lahir di kota sejarah, yaitu Rengas Dengklok, Karawang. Saat ini beliau adalah dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Beliau mengajar mata kuliah Accounting Principles 1 dan 2, Intermediate Accounting 1 dan 2, Advanced Accounting 1 dan 2, Cost Accounting 1 dan 2, Managerial Accounting, serta Research Methods. Selain itu, beliau juga mengajar di STIE Pertiwi, STIE Gotong Royong Jakarta, STIE Triananda Jakarta, dan juga Amik Bekasi. Selain itu, beliau juga mengikuti berbagai kegiatan seperti menjadi motivator, pembicara, serta moderator dalam seminar-seminar nasional. Selain itu, Bapak Nanu Hasanu juga aktif menulis penelitian serta buku. Bahkan, puluhan hasil penelitiannya telah dipublish pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan juga jurnal nasional yang terindeks Sinta. Kemudian, Bapak Nanu Hasanu sudah pernah meraih segudang prestasi sehingga pernah menjadi siswa teladan tingkat Kabupaten Karawang pada tahun 1991. Dan saat ini Bapak Nanu Hasanu menjadi Ketua Umum Persatuan Dosen Peneliti Indonesia DPD Kabupaten Karawang, serta menjadi Sekretaris Umum Association of Lecturers for Financial and Economic Development atau Asosiasi Dosen untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Cabang Kabupaten Karawang. Selain itu, Bapak Nanu Hasanu juga telah memperoleh berbagai penghargaan dan juga beasiswa. Bapak Nanu Hasanu menyelesaikan program sarjana akuntansi di STIE Trianandra Hogeschool van Utrecht, Belanda. Lalu lulus pasca sarjana pada program Magister Manajemen pada tahun 2009 dan Magister Akuntansi pada tahun 2015 dari Universitas Trisakti Jakarta. Lalu pada tahun 2020 menyelesaikan S3 program Doktor Ilmu Manajemen dengan predikat cum laude dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Selain itu, Bapak Nanu juga mengikuti berbagai program sertifikasi yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Baik, teman-teman, dari CV yang saya bacakan, benar-benar luar biasa sekali ya Pak Nanu, karena selain telah mengikuti berbagai kegiatan, Pak Nanu juga
sangat memiliki banyak pengalaman. Cocok sekali untuk kita jadikan sebagai inspirasi. Ya. Sepertinya dilihat-lihat teman-teman sudah pada gak sabar nih buat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nanu Hasanu. Karena teman-teman udah kelihatan gak sabar, saya mau sapa dulu pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Halo Pak Nanu Hasanu, selamat siang Pak. Siang, Sharon. Sehat ya? Iya Pak. Bagaimana Pak? Iya Pak, Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Hanya tadi saya harus nganter anak dulu. Ya, tadi makanya jadi agak sedikit. Tapi enggak sih, pas tapi jam 1 saya. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Baik Bapak, bagaimana Pak? Apa Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya pada hari ini? Insya Allah ya. Oke. Baik teman-teman, Pak Nanu memang udah siap banget buat memaparkan materinya pada hari ini. Baik, tapi sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa setelah materi akan ada sesi tanya-jawab dan juga diskusi. Maka dari itu, teman-teman saya himbau untuk memperhatikan materinya, serta teman-teman bisa banget untuk menyiapkan catatannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nanu Hasanu. Kepada Bapak Nanu Hasanu, dipersilakan. Baik, terima kasih Sharon. Terima kasih yang luar biasa untuk teman-teman Tech Center. Merupakan sebuah penghargaan bagi saya pribadi sudah diundang untuk menjadi pemateri dalam bedah buku kali ini, gitu ya. Jadi sebelumnya memang Pak Dr. Suhono gitu. Emang kata Pak Dr. Suhono itu kalau manggil dokter itu aneh gitu antara saya sama dia. Karena saya sering memanggil dia Mas Bro, saya juga manggil Mas Bro, kan gitu ya. Jadi diawali dengan apa namanya ngobrol, kemudian Mas Bro nanti jadi pemateri, nanti anak-anak jadi akan menghubungi Mas Bro. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Dengan senang hati eh, saya menerima pinangannya, terus kemudian ada datang panitia. Sangat senang sekali. Merupakan penghargaan yang luar biasa bagi saya untuk menjadi apa narasumber ya, narasumber atau kita hanya diskusi saja lah ya. Diskusi saja kebetulan saya tanya panitia, ini bedah artikel apa? Oh, ada ini Pak, artikelnya 2. Alhamdulillah keduanya ada perbedaan dalam analisis datanya. Jadi nanti itu akan memberikan nuansa yang luar biasa bagi kita. Kebetulan artikelnya artikel yang berbeda data analisis. Jadi nanti akan mengembangkan menjadi sebuah pengayaan bagi kita semuanya. Kan gitu. Dan kemudian saya bertanya-tanya gitu ya. Kalau di forum dosen, saya kalau membedah artikel itu biasanya mengkritisi, gitu ya, mengkritisi sejauh mana, gitu ya, sejauh mana artikel itu gaya selingkungnya, gitu ya, ada gaya selingkungnya dengan jurnal yang tersedia, kemudian juga mengkritisi isi, gitu ya, sampai temuan-temuannya, sampai pembahasan diskusinya. Tetapi karena ini adalah pesertanya adalah teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, yang tadi sudah disebutkan bahwa nanti ke depannya itu diwajibkan untuk melakukan penelitian, hasilnya itu dalam bentuk artikel, kemudian artikel ini kemudian disubmit, kemudian publish, menjadi syarat mutlak, menjadi syarat wajib untuk mengajukan proposal skripsi, gitu ya. Jadi mengajukan proposal skripsi. Jadi
Dengan kata lain, sebelum kita masuk ke medan tempur, gitu ya, masuk ke medan tempur, tetapi kita dilatih dulu dalam pertempuran itu. Nah, pelatihannya kita juga pelatihan penelitian. Pelatihan penelitiannya dalam bentuk artikel yang harus disubmit atau minimal kalian mendapatkan LOA sebelum tempur di skripsinya masing-masing, gitu ya. Jadi berkaca dari itu, oh berarti saya pembedahan artikelnya hanya dilihat dari ruang lingkupnya saja, gitu ya. Apa namanya, ruang lingkup pembuatan artikel yang baik, gitu. Gitu ya, jadi pembuatan artikel yang baik. Sehingga ketika kita memahami ruang lingkup dalam penelitian atau di dalam pembuatan artikel, maka kita akan digampangkan untuk membuat artikelnya, gitu ya. Kita akan digampangkan di dalam membuat artikelnya. Apa saja sih Pak ruang lingkup di dalamnya, kan gitu ya, gitu. Em, Coba dibuka dulu, Sharon, itu materinya. Sengaja saya nggak saya yang ini kan biar aja panitia gitu ya. Oke, makanya saya ngambil judulnya gitu ya, ngambil judulnya dari bedah jurnal gitu, oke. Dari bedah jurnal tuh kita bisa membuat artikel yang mudah dan berkualitas. Gitu, maka judulnya dari bedah jurnal menuju penulisan artikel yang mudah dan berkualitas. Nah, dari jurnal yang ada, dari jurnal yang dua ini nanti kita bahas ruang lingkupnya. Jadi semua ruang lingkup ini yang menjadi bingkai kita nanti dalam membuat artikel. Jadi tidak jauh, tidak beda dengan artikel-artikel yang ada. Makanya ketika saya ditawarkan ada dua artikel yang berbeda, senang banget. Karena dua artikel ini ternyata metode analisis datanya berbeda. Nah, nanti kita akan melihat di mana perbedaannya. Nah, kemudian yang kedua, tak lain dan tak bukan mengupas artikel ini adalah gitu. Kita harus memahami bahwa dalam pembuatan artikel nanti kita harus berlandaskan kepada penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi kita tidak serta-merta membuat judul penelitian tetapi tidak ada penelitian terdahulunya, atau rujukan penelitiannya, atau artikel-artikel yang kita kutip sebagai referensinya, gitu. Nah, dari artikel-artikel yang disyaratkan untuk menjadi referensi dalam penelitian dalam penelitian terdahulu, biasanya ada yang menyebutkan minimal 12, minimal 8. Dari 12 atau dari 8, dari jurnal internasionalnya harus 6, gitu ya. Atau sisanya harus dari jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Kan biasanya begitu, ada yang seperti itu ya. Nah, memang gitu. Dari jurnal-jurnal pendahuluan itu harus kita baca secara seksama agar bisa dimengerti, agar bisa dipahami. Gitu ya. Nah, bagaimana Pak artikel-artikel terdahulu yang menjadi referensi nanti ketika kita melakukan penelitian bisa kita pahami dengan mudah agar kita bisa pahami dengan gampangnya. Ternyata kita sendiri harus bisa membedahnya. Gitu. Jadi nggak serta-merta ketika kita mau melakukan penelitian dengan tema yang sejenis, kemudian kita ambil beberapa artikel dari jurnal internasional dan jurnal nasional, kemudian kita biarkan begitu saja. Enggak ternyata. Dari penelitian terdahulu yang minimal 12, berarti kita harus membedah itu 12 artikelnya. Gitu ya.
kita harus bedah 12 artikel tersebut. Nah, sekarang saya ingin memberikan langkah bagaimana cara membedah artikel supaya artikel tersebut bisa kita pahami gitu. Kalau sudah kita bisa pahami, oh ternyata begini ya. Nah, kita akan ikuti langkah-langkahnya ketika kita mau membuat artikel. Ketika kita mau membuat artikel hasil penelitian. Gitu. Sehingga artikel kita dibuat dengan mudah, artikel kita sesuai dengan kontennya, maka artikel kita juga bisa dikatakan artikel yang berkualitas. Maka saya mengambil judul ini adalah bedah jurnal menuju penulisan artikel yang gampang dan berkualitas. Gitu. Baik, adapun poin-poin yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama tentu kita harus pahami dulu, gitu ya, apa itu bedah artikel, gitu. Terus tujuannya untuk apa bedah artikel itu? Lalu ruang lingkup bedah artikel atau ruang lingkup agar kita paham penelitian, agar kita paham memahami artikel yang kita bedah apa saja gitu. Lalu kalau kita sempat, kita dua-duanya jurnal kita bedah bareng-bareng gitu ya. Dua-duanya kita bedah agar kita bisa melihat perbedaan dari keduanya, persamaan dari keduanya, bagaimana kita memahaminya, gitu ya. Nanti kita dua jurnal kita kupas habis gitu. Nah, apa sih bedah artikel itu? Bedah artikel itu tak lain dan tak bukan gitu. Atau sama bahasanya review artikel, gitu ya. Atau analisis artikel sama bahasanya. Atau diseminasi artikel. Nah, kalau ada kata-kata itu, ada term atau istilah yang sudah saya sebutkan tadi, itu sama artinya dengan bedah artikel. Gitu, bedah artikel. Apa sih bedah artikel ini? Ternyata bedah artikel ini adalah proses mengevaluasi, menganalisis, dan menganalisis artikel dari jurnal ilmiah secara kritis dan mendalam. Sebenarnya itu, gitu ya, secara kritis dan mendalam. Tetapi kritisnya kritis yang di mana, gitu. Ternyata bedah artikel itu kita bisa lihat dari point of view atau tujuan dalam bedah artikelnya. Saya sudah sebutkan tadi kalau di forum dosen bisa saja kritisnya itu adalah mengkritisi, gitu ya. Apakah jurnal tersebut baik atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak, kita sudah berpandangan bahwa artikel yang sudah publish di jurnal pasti disebut jurnal yang baik. Nah, lalu jurnal yang baiknya kita ambil point of view-nya agar kita paham isi dari artikel tadi. Gitu, sehingga kita nanti bisa membuat artikel yang sejenis. Nah, ini sudut pandang kita. Makanya isi-isinya dari bedah artikel ini tidak seperti bedah artikel yang dilakukan pada dosen-dosen ataupun pada teman-teman apa namanya peneliti gitu ya. Ini kita dari sudut pandang mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya tujuan inti dari bedah artikel itu apa sih, Pak? Ternyata, tuh, ternyata yang paling pertama bagi kita itu adalah memahami masalah penelitian. Itu, terutama artikel yang kita bahas. Di mana sih biasanya masalahnya? Gitu.
Karena kita paham bahwa penelitian tanpa masalah nggak mungkin. Penelitian itu pasti harus ada masalah. Kalau di dalamnya tidak ada masalah, ngapain kita teliti ya? Lalu kita bahas juga harus paham setelah ada masalah di dalamnya, oh tujuannya. Nah, berarti tujuannya adalah untuk mencari solusi. Lalu kita berlandaskan pada sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Dari masalah timbul pertanyaan-pertanyaan, kan gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sementara, gitu ya. Sekali lagi, tadi untuk memahami masalah penelitian, masalah ini adalah gitu ya, biasanya dikaitkan dengan beberapa pertanyaan yang seringkali kita ucapkan. Kenapa? Ada apa? Kenapa banjir? Kenapa ada COVID? Gitu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mutlak kita harus melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, harus dijawab sementara. Oh, bisa saja COVID diakibatkan oleh ini. Oh, terus bagaimana cara mengatasinya? Oh, buat dong obatnya. Obatnya, jenisnya vaksin. Nah, seperti itu. Vaksinnya isinya, oh, nah seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah jawaban sementara. Jadi, kalau penelitian ada pertanyaan, kemudian kita jawab dulu, jawab dengan jawaban sementara. Baru jawaban sementaranya itu benar atau salah. Pak, kalau penelitian itu menjawab jawaban sementara kita ya, iya, jawaban sementara kita berarti harus dilakukan penelitian, kemudian jawaban sementaranya benar atau salah. Iya. Kalau jawaban sementaranya benar ya udah. Kalau jawabannya sementaranya salah, berarti harus cari alasan-alasan yang lebih dalam. Oh gitu? Iya, penelitian seperti itu. Gitu ya. Nah, Pak, nanti di bedah artikel ini kita mau memahami itu. Yes. Agar kita nanti supaya bisa cepat, supaya bisa paham terhadap penelitian, kemudian kita cepat bisa membuat artikel sendiri. Gitu. Pahami dulu, gitu ya. Nah, kemudian untuk menjawab hipotesis perlu melakukan penelitian. Ya, penelitian itu dilakukan tidak sembarangan. Ternyata penelitiannya harus berdasarkan metodologi. Maka tujuan bedah artikel kita lihat, oh metodologinya bagaimana ya? Metodologi itu apa sih? Tuh, gitu. Jadi ketika kita ingin menjawab hipotesis, ingin menjawab pertanyaan, kemudian kita melakukan penelitian. Melakukan penelitiannya harus pakai metodologi. Gitu, harus pakai metode lah, gitu ya, bahasa kasarnya. Gitu. Baru setelah diproses melalui metodologi yang benar gitu. Makanya kalau penelitian itu metodenya harus benar, metodenya harus tidak salah. Kalau metodenya salah, hasilnya juga salah. Berarti Pak nanti kita cari metode yang benar. Ya, gitu. Setelah diproses melalui metodologi yang benar, kita proses ada hasilnya. Hasilnya di dalamnya ada temuan. Oh, COVID-19 ini diakibatkan oleh virus ini. Virus ini bisa mati dengan vaksin ini. Gitu. Selesai temuan. Maka dibuatlah vaksin. Berlomba-lomba membuat vaksin. Apakah vaksin ini berkontribusi tinggi? Ya, Sinovac 90%. Gitu misalkan. Vaksin merah putih 99% kontribusi untuk mematikan COVID. Nah, untuk mematikan apa namanya penyakit itu bisa. Jadi, nah ini tujuannya. Eh, setelah itu kekuatan kelemahannya kita ketahui, terus baru kita bisa menentukan relevansinya. Nah, berangkat dari tujuan bedah artikel dan tujuan dalam penelitian ini,
maka kita rangkum gitu ya. Dari tujuan-tujuan ini, pembahasan bedah artikelnya kita rangkum ke dalam 8 ruang lingkup. Gitu. Coba apa saja ruang lingkup yang kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan melihat dulu si artikel itu fokus penelitiannya di mana. Gitu. Kemudian setelah kita melihat, oh fokusnya ternyata hanya untuk melihat pengaruh, untuk melihat hubungan, atau untuk mendeskripsikan variabel. Oh iya, sudah tahu, paham itu. Ya, kalau sudah begitu, oh coba kita lihat unit analisisnya di mana nih. Gitu. Yang unit analisis yang kita teliti itu di mana? Oh, ternyata di perusahaan pertambangan. Oh iya. Terus kalau di perusahaan pertambangan, terus di perusahaan pertambangan tadi bagaimana cara pengambilan datanya? Gitu. Oh, ternyata pengambilan datanya dengan sekunder. Oh iya. Kalau sudah diambil datanya, kemudian data tadi dianalisis ya. Iya. Dengan metodologinya. Iya. Oh, berarti yang keempat kita analisisnya, kita lihat dulu metode analisisnya. Pakai apa metode analisisnya? Itu ada 4 tuh, keempat berkait dengan metode analisis data. Terus yang kelima, oh lokasi penelitiannya di mana nih? Di Indonesia kah? Di Filipina kah? Atau di ASEAN secara keseluruhan? Gitu ya. Nah, lokasi penelitian. Terus kita analisis juga, oh variabelnya apa saja sih dalam penelitian gitu. Ini kunci nih, kunci ini. Kita harus paham variabelnya. Variabel penelitiannya itu apa saja. Gitu. Nah setelah kita lihat variabelnya bagaimana, variabel dependen, bagaimana